Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini, kita bersama akan membahas materi seleksi kompetensi bidang atau SKB mengenai perpustakaan atau kepustakaan bagian yang pertama, Library Part 1. Pengertian perpustakaan secara umum adalah A. Instansi yang di dalamnya tercakup unsur informasi, proses, simpan, dan pemakai. B. Suatu tempat untuk menyimpan berbagai bentuk benda yang mempunyai arti tertentu. C. Suatu instansi yang dipercaya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting suatu negara. D. Instansi yang berperan aktif dalam menyimpan hasil aktivitas suatu bangsa. Ini biasanya kalau yang B ini buat museum ya. Kalau misalnya karena menyimpan benda ya. Menyimpan dokumen ini bisa jadi, tapi lebih tepatnya adalah yang A. Ini kayak kearsipan RI bisa juga, tapi lebih tepat instansi yang di dalamnya mencakup unsur informasi, proses, simpan, dan bisa dipakai ya. Itulah perpustakaan, di mana buku disimpan dan bisa diakses oleh siapa saja, karena perpustakaan pada umumnya dibuka untuk umum jika kalian memiliki hak akses masuknya. Untuk yang D, berperan aktif dalam menyimpan hasil aktivitas. Ini kayak Museum Sejarah Nasional mungkin ya, buat yang D. Next saja. Perpustakaan mempunyai fungsi pendidikan. Perpustakaan merupakan tempat untuk A. Menentukan informasi tertentu. B. Belajar sepanjang hayat. C. Mempelajari dokumen-dokumen kenegaraan. D. Menyimpan dokumen-dokumen penting suatu instansi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Belajar sepanjang hayat. Sesuai dengan fungsi pendidikan, bahwa perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar sepanjang hayat. Kalau menemukan informasi ini seperti mencari ya. Kalau belajar kan berarti kan pendidikan ya. Karena filosofis pendidikan kalau tidak salah adalah long life learning, atau artinya belajar sepanjang hayat. Tujuan katalog yang berhubungan dengan pengarang, judul, dan subjek adalah A. Memungkinkan pengguna menemukan bahan pustaka. B. Menunjukkan karya-karya yang dimiliki perpustakaan. C. Membantu dalam memilih buku. D. Membantu dalam menemukan nomor kelas yang sesuai. Jawaban yang tepat adalah A. Memungkinkan pengguna menemukan bahan pustaka. Bahan pustaka itu seperti daftar pustaka ya, atau mencari bahan yang bisa kita sadur atau kita kutip atau menjadi acuan. Itulah fungsi dari bahan pustaka ya. Karena penggunanya bisa mencari informasi melalui pengarang, judul, maupun subjek bahan pustaka ya. Untuk mempermudah intinya ya, dalam mencari suatu saduran di artikel daftar pustaka. Ditinjau dari segi kebutuhan pemakai, maka tujuan penyelenggaraan layanan perpustakaan adalah A. Agar bahan pustaka yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai. B. Untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemakai. C. Keseragaman, keadilan, dan pemerataan kesempatan penggunaan perpustakaan bagi seluruh pemakai. D. Memiliki petugas layanan yang penuh perhatian, ramah, dan bersifat membimbing pemakai. Jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Jadi, karena apabila pemakai merasa puas, maka pemakai akan terdorong untuk kembali lagi menggunakan jasa perpustakaan.
Langsung saja next. Perpustakaan pertama kali berdiri di Indonesia masih belum diketahui dengan pasti, walaupun sudah banyak karya tulis yang ditinggalkan dan disimpan, karena karya tersebut A. Dipakai oleh orang tertentu. B. Digunakan semua orang. C. Hanya disimpan saja. D. Banyak yang dimusnahkan. Jawaban yang tepat adalah A. Dipakai oleh orang tertentu. Karya tulis yang ditinggalkan hanya dipakai oleh orang tertentu saja, karena kalau misalnya pada zaman dulu ya, perpustakaan pertama kali itu tidak semua orang ke sekolah, hanya kaum-kaum. Kalau pada masa kolonial hanya kaum-kaum bangsawan atau darah biru yang bisa bersekolah, dan kalau bersekolah baru kita menggunakan buku, dan orang yang tidak sekolah tidak memerlukan buku yang ditaruh di perpustakaan. Makanya itulah hanya orang-orang tertentu saja yang memakai buku yang ada di perpustakaan ini. Oke, tak bosan-bosan saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang 70% belum subscribe, dimohon untuk klik tombol merah itu, dan untuk kalian yang sudah subscribe dan setia menonton video-video pembahasan soal dari saya ucapkan terima kasih. Dan karena sedang ada pandemik wabah corona di Indonesia saat ini, semoga kalian bisa melakukan berbagai pencegahan ini, dan juga selama waktu WFH ini kalian bisa menambah ilmu kalian, karena juga SKB diundur ya informasinya, yang sejatinya akan dilaksanakan bulan Maret sampai April tahun 2020 ini akan diundur hingga waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan keputusan dari BKN dan pemerintah pusat yang berkaitan. Stay safe, kawan. Layanan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional adalah layanan ruang baca. Karena koleksi Perpustakaan Nasional ya, Perpusnas RI merupakan koleksi A. Deposit, B. Umum, C. Pinjaman, D. Jaringan. Jawaban yang tepat adalah D. A. Deposit ya. Deposit ini seperti kita simpan terus gitu ya. Kalau umum kurang tepat, pinjaman juga bukan dipinjam, jaringan juga bukan. Ini adalah Perpusnas ini mengumpulkan atau membeli buku-buku atau artikel-artikel lainnya dan ditaruh di Perpustakaan Nasional. Kebijakan pengkatalogan yang bertujuan untuk mengeluarkan karya-karya yang tersembunyi dilakukan dengan cara pengkatalogan A. Terbatas, B. Sentral, C. Analitik, D. Informatif. Jawaban yang tepat adalah yang C. Analitik. Karena pengkatalogan analitik bertujuan untuk mengeluarkan karya-karya yang tersembunyi, seperti karya yang termuat dalam suatu proceeding atau kumpulan karangan. Pembinaan terhadap berbagai jenis perpustakaan yang ada di Indonesia belum mempunyai standar yang baku karena A. Belum mempunyai sistem pengelolaan yang terpadu dan menyeluruh. B. Tidak ada kesatuan penyelenggaraan perpustakaan. C. Belum mempunyai kendali kualitas perpustakaan. D. Pengembangan perpustakaan selalu terpadu.
Jawaban yang tepat adalah A. Belum mempunyai sistem pengelolaan yang terpadu dan menyeluruh. Karena sampai saat ini Indonesia belum mempunyai sistem pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu, serta belum mempunyai undang-undang tentang pembinaan terhadap berbagai perpustakaan. Semoga saja anggota DPR kali ini adalah undang-undang yang diwujudkan untuk membantu keberlanjutan perpustakaan, khususnya perpustakaan yang konvensional ya. Karena banyak orang sekarang beralih ke e-book atau buku-buku yang e-learning ya, yang ada di internet. Bentuk tajuk yang paling sering digunakan di perpustakaan adalah nama titik-titik. A. Pengarang, B. Penyunting, C. Editor, D. Penerjemah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pengarang. Kebanyakan bentuk tajuk pada katalog perpustakaan adalah pada nama pengarang. Layanan ruang baca disediakan oleh suatu perpustakaan untuk mengantisipasi pengunjung perpustakaan untuk A. Membaca buku di tempat atau bagi pemakai perpustakaan yang tidak dapat meminjam bahan pustaka. B. Menerima informasi dari berbagai sumber informasi tanpa harus datang ke perpustakaan. C. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang minatnya. D. Pertemuan para pengunjung atau tempat berdiskusi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Membaca buku di tempat atau bagi pemakai perpustakaan yang tidak dapat meminjam bahan pustaka. Layanan ini disediakan, layanan ruang baca ya, disediakan untuk mengantisipasi pembaca yang tidak ingin meminjam, tetapi hanya butuh baca-baca saja di perpustakaan. Itulah kenapa ada layanan ruang baca, atau juga ada buku yang tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dipinjam, intinya hanya bisa dibaca di perpustakaan saja. Itulah mengapa ada namanya layanan ruang baca. Oke, tak terasa sudah 10 soal kita bersama bahas dan kupas tuntas. Semoga pembahasan 10 soal ini dapat bermanfaat. Kalau ada orang-orang yang jika ada di komentar saya belum menanggapi komentar kalian, saya mohon maaf karena belum sempat. Dan juga jika ada soal yang belum saya tampilkan untuk saya bahas menurut request kawan-kawan, saya juga minta maaf karena bukannya tidak mau untuk mengerjakannya, tapi memang agak sulit atau agak sukar untuk menemukan bahan soal yang kawan-kawan minta atau request di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian dapat belajar lebih giat lagi dan bisa lulus SKB. Terima kasih dan sampai jumpa.